Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zam-Zam adalah nama yang tidak asing lagi di telinga umat Islam. Zam-Zam adalah sumur yang diberkahi dan masyhur, terletak di Masjidil Haram sebelah timur Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keutamaan dan keistimewaan yang banyak untuk air Zam-Zam. Makna kata Zam-Zam dalam bahasa Arab berarti yang banyak atau melimpah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik air yang terdapat di muka bumi adalah Zam-Zam. Di dalamnya terdapat makanan yang mengenyangkan dan penawar penyakit." Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Dan hal ini telah dibuktikan oleh hasil penelitian para ilmuwan modern. Air Zam-Zam memiliki keunikan dan keistimewaan dalam zat-zat yang dikandungnya. Tidak seperti air mineral yang umum dijumpai, air Zam-Zam ini mengandung elemen-elemen alamiah sebesar 2000 mg per liter. Biasanya, air mineral alamiah atau hard carbonate water tidak akan lebih dari 260 mg per liter. Elemen-elemen kimiawi yang terkandung dalam air Zam-Zam dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, positif ion seperti misal sodium, kalsium, potasium, dan magnesium. Kedua, negatif ion, misalnya sulfur, bikarbonat, nitrat, fosfat, dan amonia. Kandungan-kandungan elemen-elemen kimiawi inilah yang menjadikan rasa dari air Zam-Zam sangat khas dan dipercaya dapat memberikan khasiat khusus dengan seizin Allah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam banyak hadis dari Rasulullah SAW. Tentang hal ini, sejumlah peneliti dari Pakistan telah melakukan penelitian panjang, dan akhirnya mereka menemukan hal ini. Demikian juga dengan pusat penelitian haji pun sudah melakukan hal yang sama terhadap air Zam-Zam. Maka mereka menemukan bahwa air Zam-Zam adalah air yang menakjubkan, berbeda dengan air pada umumnya. Bahkan dari hasil penelitian salah seorang ilmuwan terkenal asal Jepang, Dr. Masaru Emoto, yang melakukan penelitian selama 15 tahun. Dia mengungkapkan bahwa kualitas dan kemurnian air Zam-Zam tidak akan ditemukan di tempat lain di bumi ini. Menurut sejumlah kajian ilmiahnya terhadap air Zam-Zam dengan teknik nano, apabila satu tetes air Zam-Zam dicampur ke dalam 1000 tetes air biasa, maka air tersebut akan memiliki berbagai keistimewaan air Zam-Zam. Selain itu, ilmuwan pencetus teori kristalisasi molekul air ini juga menganggap bahwa air Zam-Zam memiliki komposisi garam dan mineral yang juga tetap stabil. Dia juga menemukan bahwa kualitas air Zam-Zam tidak dapat diubah bahkan setelah dia mendaur ulang air Zam-Zam. Tidak ada perubahan dan masih murni. Ada banyak hal menarik tentang air Zam-Zam ini, yaitu ketika pertama kali air Zam-Zam ini keluar ke permukaan bumi. Ketika itu, Nabi Ismail alaihissalam yang saat itu masih kecil bersama ibunya Hajar sedang kehausan di sekitar Baitullah yang saat itu masih berupa lembah yang kering berbatu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihissalam. Tatkala itu, malaikat Jibril memukul atau mengais Zam-Zam dengan tumit kakinya atau sayapnya, hingga air keluar memancar. Dan Umi Ismail segera mengumpulkan luapan air Zam-Zam itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah merahmati Ummu Ismail. Seandainya saja ia membiarkan air Zam-Zam, atau seandainya ia tidak menggayung, maka air Zam-Zam akan mengalir terus." Ketua Pusat Penelitian Haji, Samiun Qawi, mengatakan, "Ketika kami melakukan penggalian untuk perluasan sumur Zam-Zam, maka setiap kali mengambil air Zam-Zam tersebut, semakin bertambah air yang keluar. Setiap kami mengambil airnya, bertambah pula air dari sumur Zam-Zam itu. Lalu, kami pun melakukan penelitian terhadap air Zam-Zam dari celah-celah mata airnya untuk mengetahui ada tidaknya bakteri. Akan tetapi, air itu bersih dan suci, tidak terdapat bakteri apapun. Ini adalah keistimewaan air Zam-Zam." Dimensi dan profil sumur Zam-Zam. Zam-Zam terletak di Masjidil Haram. Sumur Zam-Zam ini termasuk kategori sumur gali. Sumur ini terletak sekitar 21 meter sebelah timur dari Ka'bah. Sumur ini memiliki kedalaman sekitar 31 meter. Pada permukaan hingga kedalaman 13 meter teratas menembus lapisan aluvium Wadi Ibrahim. Lapisan ini merupakan lapisan pasir yang sangat berpori.
Lapisan ini berisi batu pasir hasil transportasi dari lain tempat. Di bawah lapisan aluvial Wadi Ibrahim ini, terdapat setengah meter lapisan yang sangat lulus air. Lapisan yang sangat lulus air inilah yang merupakan tempat utama keluarnya air-air di sumur Zam-Zam. Selanjutnya pada kedalaman 17 meter ke bawah, sumur ini menembus lapisan batuan keras yang berupa batuan beku diorit. Pada bagian atas batuan ini dijumpai rekahan-rekahan yang juga memiliki kandungan air. Dari uji pemompaan sumur ini, mampu mengalirkan air sebesar 11 sampai dengan 18,5 liter per detik. Hingga per menit dapat mencapai 660 liter per menit atau 40.000 liter per jam. Celah-celah atau rekahan ini merupakan salah satu yang mengeluarkan air cukup banyak. Ada celah yang memanjang ke arah Hajar Aswad dengan panjang 75 cm dengan ketinggian 30 cm. Juga beberapa celah kecil ke arah Safa dan Marwah. Air hujan sebagai sumber berkah. Gambar berikut memperlihatkan lokasi sumur Zam-Zam yang terletak di tengah lembah yang memanjang. Masjidil Haram berada di bagian tengah di antara perbukitan-perbukitan di sekitarnya. Luas area tangkapan yang hanya 60 km persegi ini tentunya cukup kecil untuk menangkap air hujan yang sangat langka terjadi di Mekah, sehingga memerlukan pengawasan dan pemeliharaan yang sangat khusus. Dahulu, di atas sumur ini terdapat sebuah bangunan dengan luas 8,3 meter kali 10,7 meter. Di antara tahun 1381 sampai dengan 1388 Hijriah, bangunan ini ditiadakan untuk memperluas tempat tawaf, sehingga tempat untuk meminum air Zam-Zam dipindahkan ke ruang bawah tanah. Di ruangan ini disediakan sejumlah 350 keran air yang dibagi 220 keran untuk laki-laki dan 130 keran untuk perempuan. Dengan terus meningkatnya jumlah jemaah haji setiap tahunnya, maka pada tahun 1373 Hijriah atau 1953 dibangunlah pompa air untuk air Zam-Zam. Pompa ini menyalurkan air dari sumur ke bak-bak penampungan air, dan diantaranya juga ke keran-keran yang ada di sekitar sumur Zam-Zam. Banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah Saudi untuk memelihara sumur ini, antara lain dengan membentuk badan khusus yang mengurusi sumur Zam-Zam ini pada tahun 1415 Hijriah. Badan riset sumur Zam-Zam ini berada di bawah Saudi Geological Survey, dan saat ini telah membangun saluran untuk menyalurkan air Zam-Zam ke tangki penampungan yang berkapasitas 15.000 meter kubik, yang kemudian bersambung dengan tangki lain di bagian atas Masjidil Haram, guna melayani para pejalan kaki dan musafir. Selain itu, air Zam-Zam juga diangkut ke tempat-tempat lain menggunakan truk tangki, di antaranya ke Masjidil Nabawi di Madinah Al-Munawwarah.